Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Diki Moi, SEMM dengan NIDN 0027039006 dan merupakan dosen tetap pada jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Kupang. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah MP23181721. Mata kuliah ini ditawarkan pada program studi manajemen perusahaan yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 3. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya mengacu pada pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DAA? Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Materi yang saya sajikan mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan, dan dari CPL ini menurunkan 3 CPMK, kemudian akan dibagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana yang mencakup tentang sikap yaitu pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang mencakup untuk aspek kemampuan umum yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian yang mencakup untuk aspek kemampuan khusus yaitu mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang manajemen yang menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang administrasi bisnis, menghasilkan prosedur pelayanan prima, rancangan bisnis, studi kelayakan bisnis, menyusun laporan hasil penelitian dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kedua, mampu mengelola sumber daya, memimpin, dan mengarahkan aktivitas bisnis. Dan yang mencakup untuk aspek pengetahuan yaitu menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai sektor bisnis yang berakar pada kearifan lokal. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini membahas konsep, teori, dan praktek dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Mahasiswa akan mempelajari topik-topik seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, hubungan karyawan, serta hukum ketenagakerjaan. Selain itu, mata kuliah ini juga menyoroti tren modern seperti manajemen talenta, keberagaman dan inklusi, serta penggunaan teknologi dalam MSDM. Tujuan utama dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola SDM secara efektif dan beretika di lingkungan kerja yang dinamis. Kemampuan yang diharapkan CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep,
fungsi dan peran penting manajemen SDM dalam organisasi, termasuk perencanaan, rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan kinerja. Yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan SDM yang efektif seperti kompensasi, hubungan karyawan, dan pengelolaan talenta dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan SDM modern seperti keberagaman, inklusi, dan integrasi teknologi dalam pengelolaan tenaga kerja. Materi pembelajaran mencakup yang pertama, pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, manajemen kinerja. Yang keenam, pengelolaan karir dan pengembangan SDM. Yang ketujuh, kompensasi dan benefit. Yang kedelapan, hubungan karyawan dan manajemen. Yang kesembilan, hukum ketenagakerjaan dan etika dalam MSDM. Yang ke-10, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ke-11, pengelolaan perubahan organisasi. Yang ke-12, manajemen talenta. Yang ke-13, diversity dan inklusi dalam organisasi. Yang ke-14, tren dan inovasi dalam MSDM. Untuk mendukung pembelajaran di kelas saya menggunakan beberapa literatur, yaitu dari Shimamura tahun 2006 dengan judul Human Resource Management, Sagala dan Rifai tahun 2013 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Yang berikut Handoko tahun 2014 dengan judul Personal and Human Resource Management. Yang berikut Hasibuan tahun 2008 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang berikut Dessler tahun 2020 dengan judul Fundamentals of Human Resource Management. Yang berikut Robbins tahun 2017 dengan judul Essentials of Organizational Behavior. Yang berikut Indriasari, Veronica, Abbas, dan Moi Hardiono tahun 2024 dengan judul Manajemen SDM di Era Digital. Dan juga ada literatur pendukung berupa jurnal, yaitu dari Moi, Setiorini, dan Petan dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Kinerja Dosen Wanita Melalui Kepuasan Kerja pada Politeknik Negeri Kupang yang diterbitkan pada tahun 2024. Dan juga yang berikut ada dari Mone, Batil Murik, dan Bire tahun 2020 dengan judul Peran Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Tenaga Keperawatan pada Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu SCL atau Student Centered Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar, menjadikan siswa aktif secara mandiri, dan menempatkan dosen sebagai fasilitator. Pembelajaran SCL dalam kelas saya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana dosen memaparkan materi dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa, serta meminta pendapat mahasiswa mengenai nilai-nilai moral yang bisa dipelajari dari contoh-contoh konkret yang terjadi di masyarakat, tentunya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, small group discussion. Dengan metode ini betul-betul melibatkan kelompok mahasiswa untuk menganalisis dan memperdebatkan tentang isu-isu terkini yang ada. 3. Self-directing learning, yaitu di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar bagi mahasiswa. Ini merupakan aspek interaction dalam metode pembelajaran yang saya terapkan. Berikut aspek assessment, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Sebagai penutup,
itulah aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas saya. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, minggu ini kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua di minggu ini, di mana topik kita pada minggu ini adalah tentang perencanaan sumber daya manusia. Oke, tapi sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, saya minta tolong satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, kalau bisa tolong Yasinta pimpin kita bersama dalam doa ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memulai dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa firman. Doa selesai. Baik, terima kasih Yasinta sudah membantu kita semua dalam doa. Sebelum kita memulai, ayo kita absen dulu di EMIS. Sudah saya buka di sistem ya. Jadi kalian bisa absen, saya beri waktu 30 detik. Silakan. Sudah? Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review dulu materi minggu lalu, di mana kita sudah sedikit berbicara tentang apa itu sumber daya manusia. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya manusia dari materi minggu lalu? Baik, Pak Ria, silakan. Sumber daya manusia adalah proses pengendalian, perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan karyawan dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ternyata Maria masih ingat apa yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi minggu ini tentang apa itu perencanaan sumber daya manusia. Yaitu bisa kita lihat di sini bagaimana perencanaan sumber manusia itu kita ingin, yaitu proses sistematis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, kualitas, dan kompetensi tenaga kerja yang tepat guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kita lihat inti konsepnya ada 4. Yang pertama, right people. Jadi right people itu kenapa harus right people? Kita tentu saja tidak mau menempatkan orang yang salah di dalam perusahaan kita. Ya. Sebagai contoh, di sini ada yang suka bermain sepak bola atau bermain basket? Ada? Ibnu suka main basket? Oke. Tentu saja kalau kita punya, Ibnu tahu Stephen Curry? Ya. Tentu kita akan menempatkan Stephen Curry sebagai penembak 3 angka. Tidak mungkin kita tempatkan dia di bagian belakang ya, sebagai center. Kalau Victor Wembanyama, tentu center. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa harus orang yang tepat di tempat yang tepat, sehingga kemampuan maksimalnya bisa keluar. Kalau kita menempatkan orang yang punya kemampuan baik tapi tidak di tempat yang tepat, maka mubasir. Ya. Kemudian right skill, memastikan karyawan memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan strategi organisasi. Kalau kita ingin berbenah di bidang keuangan, maka tentu yang kita cari adalah orang yang paham betul dengan keuangan, akuntansi dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita ingin berbenah di bidang keuangan, yang kita cari sarjana kesehatan. Tentu tidak sesuai skill yang dimiliki, right job yang kemudian menugaskan karyawan pada posisi yang tepat agar potensi dapat dimaksimalkan dan kinerja meningkat. Seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, bahwa orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat, jangan salah tempat. Right time, menyiapkan dan menyediakan SDM pada waktu yang tepat untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa depan. Jadi kita harus punya proyeksi. Oh, kira-kira orang ini kita tempatkan di sini, proyeksinya ke depan dia seperti apa. Oke, next kita lihat. Di sini ada tujuan dan manfaat perencanaan SDM. Jadi di sini kita lihat ada tujuan, yaitu menyesuaikan kebutuhan SDM dengan strategi organisasi. Kemudian ada mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis,
menyiapkan regenerasi pegawai, dan mengoptimalkan biaya tenaga kerja. Kemudian ada pun manfaatnya, yaitu rekrutmen bersifat lebih tepat sasaran, mengurangi turnover, meningkatkan efektivitas pelatihan, mendukung pengembangan karir, dan mempermudah pengambilan keputusan. Nah, kalau teman-teman lihat ini, apakah teman-teman ada yang ingin saya jelaskan lebih detail lagi? Mungkin saya bertanya di sini. Tadi Bapak jelaskan mengenai tujuan perencanaan SDM, disebutkan bahwa harus menyesuaikan dengan kebutuhan SDM. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang perencanaan tersebut? Oke, terima kasih Dion atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi saya coba gali lebih dalam lagi mengenai tujuan perencanaan SDM, yaitu menyesuaikan kebutuhan SDM dengan strategi organisasi. Nah, tentu strategi tiap organisasi, tiap perusahaan, atau organisasi baik itu nirlaba maupun yang mencari laba itu tentu berbeda-beda ya. Nah, kita harus menyesuaikan kebutuhan SDM itu. Tidak bisa kita samaratakan semua. Contoh di tim sepak bola. Saat kita ingin bermain sepak bola menyerang, tentu kita harus cari pemain yang punya kreativitas tinggi. Ya, tidak bisa kita ingin bermain menyerang, tapi kita lebih banyak mengontrak pemain dengan skill defense yang tinggi. Karena biasanya skill defense tinggi, kreativitas menyerangnya kurang. Maka kita harus sesuaikan dengan strategi yang ingin kita usung. Kalau kita ingin usung strategi menyerang penetrasi pasar dengan pemasaran yang jor-joran, maka SDM yang harus kita terima atau kita tempatkan di dalam perusahaan kita adalah SDM yang betul-betul mengerti mengenai pemasaran, baik itu digital maupun non-digital. Sekarang pemasaran lebih banyak ke digital ya. Maka harus kita cari orang-orang yang bisa melakukan pemasaran secara digital. Tidak bisa lagi kita pakai orang yang masih konvensional, menyebarkan brosur dan lain sebagainya. Kita cari orang-orang yang bisa membuat konten TikTok, membuat konten Instagram yang menarik dan lain sebagainya. Jadi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Strategi ini, organisasi ini seperti apa yang kita butuhkan. Nah, yang lain saya rasa teman-teman sudah cukup mengerti ya. Itu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, menyiapkan regenerasi pegawai. Nah, di sini ada sesuatu yang cukup menarik saya lihat di sini adalah mengurangi turnover karyawan. Kenapa perencanaan SDM itu salah satu manfaatnya adalah mengurangi turnover karyawan? Kira-kira ada yang bisa bantu saya menjelaskan di sini? Quincy? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa manfaatnya? Salah satunya adalah mengurangi turnover karyawan. Karena dengan perencanaan SDM yang tepat, kita akan mendapatkan orang yang tepat. Ya, maka orang yang tepat itu tentu kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk menerima orang baru, karena kita sudah mendapatkan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat itu tentu kalau dia ditempatkan di tempat yang baik dan sesuai dengan kemampuannya, dia akan betah bekerja di situ. Tentu dia tidak akan punya keinginan untuk keluar dari perusahaan. Kalau orang yang tepat tapi tidak ditempatkan di tempat yang baik, keinginan untuk keluar itu pasti ada, karena bisa saja dia merasa bahwa kemampuan saya tidak dipergunakan dengan baik. Maka tentu saja turnover karyawan akan meningkat tinggi. Tapi kalau perencanaannya baik, maka turnover karyawannya akan menurun. Oke, kita lanjut. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu yang dari dalam perusahaan, eksternal dari luar perusahaan. Nah, internal ini kita lihat ada strategi organisasi, anggaran perusahaan, struktur organisasi, produktivitas, dan turnover pegawai yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Kemudian dari faktor eksternal kita lihat ada kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, ketersediaan tenaga kerja, dan persaingan industri. Nah, dari semua ini ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu perkembangan teknologi. Sekarang kita masuk di era digital. Semua hal kita pakai yang namanya AI ya. Semua sudah tahu kan?
AI itu ada beberapa pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh AI. Baik itu manajer pemasaran, bagian accounting, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan teknologi ini berpengaruh terhadap perencanaan SDM. Siapa yang harus kita terima? Orang dengan spek kemampuan seperti apa yang harus kita terima? Disesuaikan dengan teknologi yang kita gunakan. Bahkan, saya baca berita, ada suatu perusahaan mobil yang hampir 90% prosesnya sudah dilakukan oleh AI dan mesin. Artinya sudah ada pekerjaan dan tugas-tugas yang tergantikan. Nah, itu tentu mempengaruhi perencanaan SDM yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, persaingan industri, ketersediaan tenaga kerja, dan lain-lain, itu juga tentu sangat berpengaruh. Nah, kita lihat di sini ada tahapan perencanaan SDM, ada analisis tujuan organisasi, ada analisis SDM saat ini, peramalan kebutuhan SDM, analisis ketersediaan SDM, menentukan gap SDM, dan menyusun program SDM. Nah, teknik peramalan kebutuhan SDM. Nah, di sini ada dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kuantitatif itu selalu berkaitan dengan angka, ya, di mana pada metode ini menggunakan angka dan perhitungan statistik untuk memprediksi kebutuhan SDM. Jadi dilihat tren analisis, rasio analisis, workload analisis. Jadi menghitung beban kerja dari setiap pekerjaan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi pekerjaan ini kira-kira butuh berapa orang sih? Kalau 2 orang apa terlalu sedikit? Ditambah 3 orang, apa sudah cukup? Kalau 5 orang apa terlalu banyak atau terlalu sedikit? Nah, kemudian ada statistical forecasting. Nah, di sebelahnya ada metode kualitatif, yaitu berdasarkan penilaian, pengalaman, dan pendapat para ahli atau manajer. Kemudian ada Delphi teknik mengumpulkan opini para ahli. Ya, kemudian ada expert judgment menggunakan penilaian dan pengalaman para ahli yang memahami kondisi organisasi, dan managerial estimate, perkiraan kebutuhan SDM berdasarkan intuisi dan pengalaman manajer lini. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Itu ada untuk teknik peramalan kebutuhan SDM itu, yaitu ada 2 metode. Yang pertama itu metode kuantitatif dan yang kedua itu metode kualitatif. Dari kedua metode ini, manakah metode yang baik untuk digunakan, ataukah keduanya ini baik untuk digunakan? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita memilih yang mana? Kuantitatif atau kualitatif? Ataukah lebih baik dua-duanya? Tentu dua-duanya ada keunggulan masing-masing. Kuantitatif kuat dari segi data, ya. Forecastingnya bagus, harus melihat tren dan pola, tapi tidak bisa adaptif terhadap perubahan yang tiba-tiba di dalam perusahaan. Karena dia butuh data beberapa waktu. Jadi kalau ada perubahan yang tiba-tiba di dalam perusahaan, metode kuantitatif tidak bisa menghandle tersebut. Kemudian metode kualitatif, dia lebih adaptif terhadap perubahan tiba-tiba, tetapi lebih bersifat subjektif dari penilaian para ahli, pengalaman dari manajer. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan adalah kita pakai dua-duanya. Kenapa pakai dua-duanya? Karena bisa saling melengkapi. Karena kalau kita pakai kuantitatif dengan dibarengi dengan kualitatif, dengan trend analisis dan lain sebagainya, tiba-tiba ada perubahan di tengah jalan, metode kualitatif bisa menghandle hal tersebut. Kalau kita menggunakan metode kualitatif tapi bersifat terlalu subjektif, maka ada metode kuantitatif yang bisa menghandle. Jadi saling melengkapi sifatnya. Jadi sebaiknya digunakan dua-duanya. Cukup. PT Maju Bersama akan membuka 3 cabang baru dalam waktu 1 tahun. Nah, di cabang yang baru saat ini, ya, kondisi saat ini ada 180 pegawai dengan turnover 12% dan rencana ekspansi nasional. Maka yang harus dilakukan adalah mereka lihat kebutuhan SDM 180 orang ini apakah sudah mencukupi, apakah harus ditambah lagi,
Kemudian ada lagi faktor yang dipertimbangkan, ada strategi dan rencana ekspansi seperti apa. Tentu kalau bersifat lokal dan bersifat nasional akan ada perubahan. Strateginya seperti apa tentu akan disesuaikan. Nah, kemudian ada ketersediaan tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada strategi rekrutmen. Rekrutmennya mau dilakukan seperti apa? Apakah mengambil dari internal ataukah dari eksternal? Jadi internal contohnya, butuh manajer pemasaran di kantor baru. Apakah diambil dari orang internal yang dinaikkan tingkatnya mungkin dari pegawai menjadi manajer, atau ambil manajer dari luar dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian ada program pengembangan, jadi ada pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, program mentoring dan coaching. Tentu itu hal yang perlu dilakukan karena kita manusia itu harus ada yang namanya peningkatan. Tidak selalu kita ada di level yang sama. Kita harus selalu menambah kapasitas diri kita, pengetahuan kita, dan lain sebagainya. Nah, ini di program pengembangan. Nah, kita lihat di sini kesimpulan, di mana perencanaan SDM merupakan proses strategis yang bertujuan memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Nah, ini ada beberapa poin penting, yaitu menyesuaikan SDM dengan strategi organisasi, melakukan forecasting, tadi kita lihat ke depan kira-kira kebutuhannya seperti apa, kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kesenjangan SDM, kemudian menyusun program rekrutmen dan pengembangan. Nah, di sini ada sedikit refleksi yang ingin saya titipkan ke teman-teman, di mana mengapa organisasi yang memiliki perencanaan SDM yang baik cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding organisasi yang tidak melakukan perencanaan SDM. Teman-teman tolong catat, kerjakan, dan tolong dikirimkan ke link submit yang sudah saya berikan untuk tugas-tugas. Nanti akan saya periksa, kita review di minggu depan. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Iya. Baik, Pak, saya sudah mendengar penjelasan Bapak yang cukup jelas. Dan kali ini saya ingin bertanya, what if perusahaan itu lebih dalam perekrutan itu lebih mementingkan kompetensi atau hard skill atau karakter atau sikap atau soft skill dalam perekrutan calon karyawan mereka? Menurut Bapak lebih penting dan mengapa? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa, Ibnu. Jadi menurut saya, kedua hal tersebut harus berjalan barengan. Harus bersama. Soft skill dan hard skill itu harus sama-sama. Kalau kita punya skill yang baik, tapi kita soft skill-nya, kita punya karakter jelek, tentu itu bukan hal yang baik. Tapi kalau kita punya karakter yang baik, tapi kita tidak punya skill, hard skill juga, itu juga tentu bukan hal yang baik juga. Alangkah lebih baik apabila kita memiliki keduanya. Tentu kita punya nilai tawar akan lebih tinggi. Oke, bagaimana itu? Cukup? Pas, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Ya. Demikianlah video deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.